Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimatus Sahro dari Perbankan Syariah 5, NIM E 2019-1203. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad al-muzara'ah. Al-muzara'ah yaitu kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap di mana benih tanaman berasal dari penggarap. Pemilik lahan memberikan lahannya kepada penggarap untuk dikelola dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan bersama. Rukun muzara'ah ada 4. Yang pertama, pemilik lahan, kedua penggarap lahan, ketiga objek al-muzara'ah. Objek al-muzara'ah yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja penggarap. Keempat, ijab dan qabul. Ijab yaitu ungkapan penyerahan lahan dari pemilik lahan, dan qabul yaitu pernyataan menerima lahan untuk diolah oleh penggarap. Syarat-syarat al-muzara'ah ada 5. Yang pertama, menyangkut orang yang berakad. Menyangkut orang yang berakad yaitu disyaratkan kepada keduanya harus balik dan berakal. Kedua, adanya penentuan macam tanaman yang akan ditanam. Ketiga, perolehan bagi hasil harus disebutkan jumlahnya atau persentasenya. Keempat, lokasi dan batas tanah jelas. Kelima, alat-alat dalam bercocok tanam. Akad al-muzara'ah ini bisa berakhir apabila maksud yang dituju telah dicapai, yaitu pertama, jangka waktu yang disepakati pada waktu akad telah berakhir. Tetapi, apabila waktu habis namun belum layak panen, maka akad al-muzara'ah ini tidak batal, melainkan tetap dilanjutkan sampai selesai dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan bersama. Kedua, meninggalnya salah satu dari kedua orang yang berakad. Menurut ulama Hanafiyah, jika salah satu orang yang berakad tadi wafat, maka akad al-muzara'ah ini dianggap batal, baik sebelum ataupun sesudah dimulainya proses penanaman. Tetapi ada pendapat lain yang menyebutnya tidak batal, yaitu ulama Syafi'iyah. Yang terakhir, ada kalanya pula berakhir sebelum maksud atau tujuannya dicapai dengan adanya berbagai halangan atau uzur, seperti sakit, jihad, dan lain sebagainya. Contoh al-muzara'ah yaitu Pak Yongki memiliki tanaman yang kosong. Ia berencana menanam suatu tanaman berbuah, tapi dia tidak punya bibit sama sekali. Dan ia meminta kepada Pak Ahmad yang memiliki benih tetapi tidak mempunyai tanah untuk mau bekerja sama, yaitu Pak Ahmad menanam benihnya di tanah Pak Yongki. Lalu hasilnya dibagi rata sesuai kesepakatan bersama. Hikmah dari akad al-muzara'ah yaitu yang pertama, terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan antara pemilik lahan dan penggarap. Kedua, meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Ketiga, tertanggulanginya kemiskinan. Keempat, terbukanya lapangan pekerjaan, terutama bagi petani yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki tanah garapan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Arifah, NIM E 2019-1205. Di sini saya akan menerangkan tentang mukhabarah. Mukhabarah adalah kerjasama pengolahan antara pemilik lahan dan penggarap. Bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan. Rukun mukhabarah: 1. Pemilik tanah, 2. Penggarap, 3. Objek mukhabarah, 3. Ijab qabul. Selanjutnya, syarat mukhabarah: 1. Pemilik kebun dan penggarap harus orang yang baligh dan berakal. 2. Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan. 3. Lahan merupakan lahan yang menghasilkan, jelas batas-batasnya dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. 4. Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan. Jadi, hukumnya melakukan mukhabarah itu mubah atau boleh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faikatul Hikmah, NIM E 2019-1204. Di sini saya akan menjelaskan tentang musyaqqah. Musyaqqah secara bahasa berasal dari kata asaqah yang artinya memberi minum atau pengairan. Musyaqqah atau paroan kebun adalah kerjasama antara pemilik kebun dan tukang kebun, di mana pemilik kebun mempersilahkan tukang kebun untuk memeliharanya.
sedangkan penghasilannya akan dibagi sesuai dengan perjanjian keduanya sewaktu akad. Rukun musyakoh yaitu 1. Akidain atau pemilik kebun dan penggarap. 2. Objek akad yaitu pekerjaan dan buah. Yang ketiga syigot dan yang keempat objek musyakoh. Syarat-syarat musyakoh. 1. Akidain, memiliki kecakapan dan sama-sama boleh menasarufkan hartanya. Yang kedua, pekerjaan, hendaknya ditentukan masa dan kewajibannya seperti penjagaan kerusakan, perawatan buah dengan cara menyiram, merumput dan mengawinkannya. 3. Objek musyakoh boleh semua jenis pohon yang berbuah maupun pohon yang tidak berbuah, namun butuh perawatan dan menghasilkan. Yang keempat, presentase pembagian hasil panen sesuai dengan kesepakatan di awal. Dan yang terakhir, akad ditentukan jangka waktunya.